sampai hari ini. Kau dapati kami Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Melayani dalam tempat kudus-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Biar hadirat Tuhan semakin nyata ketika hati yang haus dan lapar memenuhi setiap kami Tuhan. Engkau hadir bertanda ketika kami tinggikan, ketika kami besar-besarkan. Syukur bangun manusia rohani, bangun manusia rohani, berikan kekuatan baru, mari kuasa, kekuatan, kesehatan terima kasih. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama. Mari seundang kita bangkit berdiri, ucap Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama
Raja segala Raja, oh Raja, Raja segala Raja. Beri sorak-sorai, kami tinggikan Raja segala Raja yang mau berhadirat di tempat ini, melawan kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan menghadirkan lawatan Tuhan. Ketika kami memuji dengan hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami, Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya, 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 amin. Yesus Tuhan kita bertata di atas puji-pujian umatnya, amin saudara. Bahwa kita terus akan meninggikan Dia lebih dari segalanya, amin. Puji nama Tuhan. Yesus Tuhan kita bertata atas pujian umatnya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan kita bertata, amin, atas pujian umatnya. Bila Yesus hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan kita bertata, amin, atas pujian umatnya. Haleluya, Yesus Tuhan kita bertata atas pujian umatnya. Bila Yesus hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, amin. Tuhan kita bertata atas pujian umatnya, amin. Yesus Tuhan kita bertata, haleluya, atas pujian umatnya. Bila Yesus hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya, amin. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Suara kita lebih kedengaran saudara daripada bisikan-bisikan intimidasi, amin. Karena ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus untuk membungkam kekuatan lawan, amin. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam. Oh, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sering mengalami intimidasi, sakit, penyakit, bisikan dan lain sebagainya. Tetapi ketika rajin memuji Tuhan, rajin menyembah Tuhan, ada kuasa, amin. Saudara, puji nama Tuhan. Karena Tuhan kita mau kita terus bersukacita dengan bersorak-sorai, memuliakan namanya. Yesus yang berperang ketika kita bersorak-sorai. Puji nama Tuhan.
bola atau nonton sesuatu yang kita golkan lawan teman kita, saudara. Kita golkan Tuhan Yesus dengan apa, saudara? Dengan sorak-sorai. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Tuhan yang memberi kemenangan. Oh, kita bersorak dan melompat boleh ya, saudara. Karena ketika kita lihat teman kita menang atau Yesus atau kita menang, sudah tidak mungkin kita berdiam. Amin. Kita berimajinasi, bangun manusia roh kita menyala-nyala bagi Tuhan. Manusia roh kita dipertajam lagi. Haleluya. Bersorak-sorak, muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, terima kasih Tuhan. Perlindungan kami hanya datang daripada firman Tuhan, daripada-Mu Tuhan. Ketika janji Tuhan akan diberitakan, kami akan hidup jalan-jalan kami lebih daripada jalan-jalan orang dunia. Oh, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini hari-hari kita melawan segala intimidasi. Kita nggak bisa berdiam. Kalau kita melawan, semakin kegelapan menguasai. Tetapi kita mau Tuhan, kita mau kita bersorak-sorai bagi Tuhan bahwa Tuhan kita lebih besar. Amin, saudaraku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya. Yesus Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
tuntunku tiap hari. Ku menantikanmu beri kekuatan baru. Amin. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu, firman-Mu, teguh menopang. Bukan aman jalan-Mu Tuhan. Amin. Jalan-Mu di atas jalan-jalan-Ku, rancangan-Mu melebihi rancangan-Ku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, aman bersama-Mu Tuhan. Silakan duduk saudara. Berjalan bersama Tuhan, menggenapi rancangan-rancangan Tuhan. Mari kita terus, jangan sampai target rencana Tuhan tercapai dalam hidupmu sebelum mengakhiri 2022 ini. Mumpung masih di tahun 2022, awal bulan Januari. Di bulan awal ini, kejar, melekat, belajar, intim dengan Tuhan lebih lagi. Hidup kita tidak akan sama seperti itu. Terima kasih Tuhan. Dia sempurna jalan-jalannya. Terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan, terima kasih untuk jalan-jalan-Mu yang sempurna.
Mungkin kita bosan dengan hidup yang rutinitas. Kegiatan rutinitas, ibadah rutinitas. Saudara berdiri dan berteriak, hidupku tidak akan sama lagi. Aku terus akan bersinar dan memancar naik ke next level. Yang siap untuk Tuhan bawa lebih tinggi lagi, silakan bangkit berdiri dan teriak, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Lebih keras lagi, ini hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, Terima kasih Tuhan. Biar kebesaran-Mu sungguh kami alami dan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berfirman Engkau urapi kami dan sembuhkan yang sakit. Tolong yang lemah. Kami sama-sama diberkati, diurapi. Urapi hamba-Mu. Dan biar pujian-pujian yang kami naikkan sungguh memberkati kami semua. Dimuliakan Engkau, dimasyurkan nama-Mu. Dan kiranya Tuhan bermurah hati kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus berfirman Engkau kepada kami pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan untuk kita di tahun 2022 ini, yaitu puji muliakan Tuhan. Puji muliakan Tuhan. Kenapa saudara puji dan muliakan Tuhan penting? Pujian-pujian kita naikkan tadi memotivasi kita untuk memuji Tuhan dan menyampaikan pujian bagi Tuhan dan juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Kenapa pujian? Pujian itu menggairahkan orang yang mendengar pujian. Pujian itu juga akan membuat orang jadi senang dan sukacita, terlebih Tuhan. Nah saudara, ini adalah, boleh dibesarkan gambarnya, gambar Elizabeth dan foto Elizabeth dan Maria. Saya tahu Maria mengandung Tuhan Yesus dan melahirkan Tuhan Yesus. Dan Elizabeth, istrinya Sakaria, mengandung Yohanes Pembaptis. Kalau kita melihat latar belakang daripada mereka, Sakaria adalah orang yang setia melakukan tugas ibadah di gereja. Dia sebagai imam besar melakukan pelayanan setiap yang ditentukan. Dan di usianya yang sudah lanjut, ternyata Tuhan mengaruniakan kepada keluarga ini seorang anak laki-laki namanya Yohanes Pembaptis. Tapi menarik yang bisa kita pelajari, Maria, Elizabeth, Sakaria, dan Yusuf. Saudara, Tuhan mau kita mengalami kemustahilan setiap saat. Amin. Tapi bagaimana kita mendengar firman itu
reaksi kita menentukan kita akan bagaimana. Kadangkala ketika kita mendengar satu janji dan bagi kita tidak mungkin, perkataan kita itu berlawanan. Contoh misalnya, ketika Sakaria melakukan tugas sebagai imam besar, malaikat Tuhan datang kepada Sakarias. Sakarias, istrimu akan melahirkan dan engkau akan menamai dia Yohanes. Saudara, ketika Sakaria mendengar itu, dia pesimis. Dan Alkitab katakan, Sakarias itu berperilaku begini. Mana mungkin nenek-nenek melahirkan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, perkataan itu akan membuat seseorang menjadi nyata seperti perkataannya. Dan malaikat dan Tuhan berkata, karena engkau tidak percaya, maka engkau akan bisu sampai anak itu lahir. Dan benar saudara, kita lihat juga seperti itu. Dan kalau kita lihat Yohanes Pembaptis tidak sampai seperti Tuhan Yesus maksimal melayani. Kepalanya dipenggal. Dan saudara-saudara tidak terhormat matinya. Walaupun dia memang adalah nabi yang berkuasa perkataannya. Tapi berbeda dengan Yusuf dan Maria. Mari coba kita lihat ayat ini. Dalam Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 45. Baik, kalau Bapak Ibu sudah bisa lihat di depan dan saudara buka Alkitab saudara, kalau tidak bisa kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Tuhan, juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Tetap coba kata-kata seperti ini besar biar bisa semua kita melihatnya. Maria datang kepada Elisabet. Kandungan Elisabet dan kandungan Maria bergelora. Dan Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Tuhan juru selamat. Saudara, pelihara coba seperti ini hati kita tiap pagi, tiap hari. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Tuhan juru selamat. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hatinya. Kerendahan hati apa? Kerendahan hati Maria. Dia rajin. Dia merenungkan firman Tuhan. Dia lakukan tugasnya dengan baik. Dia dengar suara Tuhan dengan audible. Dan kemudian dia lakukan. Dan saudara, dikatakan karena yang Maha Kuasa telah melakukan. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dia punya visi.
kelahiran bayi yang dikandung nanti adalah orang yang akan melakukan perbuatan yang besar. Buat suatu perubahan, membuat keselamatan bagi seluruh dunia. Dan dikatakan juga bahwa keturunan atas orang yang takut akan dia. Dikatakan apa? Dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia. Ini mari kita umat Tuhan, jemaat Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga nanti keturunan kita pun akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan saudaraku, firman Tuhan itu selamanya akan seperti ini. Ia akan merendahkan orang yang congkak hati dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Semuanya, pemerintahan, orang-orang yang berkuasa, hamba-hamba Tuhan yang diurapi dipakai Tuhan. Jika ia tetap rendah hati, Tuhan yang ia layani akan mengangkat dia, meninggikan. Saya bersaksi sedikit bagaimana Tuhan bisa mengubah hidup orang-orang yang suka memuji Tuhan dan juga memberi pujian dan berkata baik. Saudara, ada teman, ada saudara saya, kalau dia mengalami masalah, permisi bicara, selalu berkata begini, mati gua, sialan, hancur deh. Nah, coba perkataan-perkataan ini mulai hilangkan dan buang dari pikiran dan kata-kata kita. Kenapa saudara? Kita ini hamba Tuhan, katakan amin. Dan kita ini percaya Tuhan Yesus. Firman menjadi daging. Firman menjadi kenyataan. Alkitab katakan firman itu telah menjadi manusia. Dan kita hidup adalah karena firman. Kita hidup adalah karena Alkitab, firman Tuhan. Dan kita ada di sini adalah karena ini. Nah, saudara, ketika saudara berkata negatif seperti tadi, pada saat saudara sakit atau mengalami masalah, saudara, itu juga seperti air keras yang akan menghancurkan hidup kita, masa depan kita. Tetapi ketika kita juga berkata, baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan menolong, itu juga seperti benih yang bertumbuh, besar dan berbuah. Puji Tuhan, orang-orang di sekeliling saya adalah orang-orang yang beriman bahwa hidup akan lebih baik bersama Tuhan Yesus. Ketika saya sakit, separah itu, istri saya selalu wanti-wanti saya. Jangan berkata sakit, jangan berkata ini. Selalu, maka saya juga selalu berkata ketika orang tanya gimana keadaannya, sudah membaik. Tapi kok masih diimpus? Sudah makin membaik. Saudara, makin membaik terus, dan saya tidak menyalahkan si A si B dan juga kemudian menyesali kenapa saya begini, enggak. Penting kita jaga perkataan dari mulut kita dan hati kita, amin. Supaya apa? Nanti itu akan menjadi seperti benih yang bertumbuh dan menjadi kenyataan. Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Tuhan juga akan mengabulkan doa-doa saudara. Dan coba saudara kalau dengar pujian. Misalkan saya berkata kepada anak saya, kamu pintar nggak? Lebih senang mana dia mendengar kalau saya berkata, kamu bodoh misalnya. Lebih senang mana Jepang? Lebih senang
saya pintar. Sama juga kalau saya berkata kepada istri saya, kamu cantik. Lebih senang mana daripada kalau saya berkata yang lain? Itu artinya pujian kepada Tuhan juga akan mengalami suatu kegairahan yang di luar dugaan kita akan mengalaminya. Saudara, Maria ini memuji Tuhan. Dia berkata, aku bergembira karena Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Setiap hari kita coba lakukan seperti itu. Muliakan Tuhan. Dengan apa saja kita muliakan Tuhan. Alkitab katakan, Roma pasal 12 ayat yang pertama katakan seperti ini. Kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi memuji memuliakan Tuhan, seluruh tubuh jiwa roh kita, langkah gerak kita memuliakan Tuhan. Mimik kita memuliakan Tuhan. Persembahkan tubuh jiwa roh, termasuk kata-kata kita. Jadi mulai hari ini berhenti menyanyikan lagu-lagu yang tidak membangun. Mulai hari ini berhenti berkata-kata yang negatif, yang melemahkan, dan juga yang mengutuki diri kita, merugikan kita. Dan saya berdoa setiap kita adalah orang-orang yang setia. Karena apa? Kita tidak tahu Tuhan mau memberkati dan mengabulkan doa kita hari ini, esok, atau lusa. Karena Tuhan itu melihat kesetiaan, amin. Melihat juga respon kita. Tuhan mau kita memuliakan Tuhan dengan tubuh jiwa roh kita, tapi juga dengan apa yang ada pada kita. Amsal pasal 3 ayat 9-10 katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Baca 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebentar. Matematikanya Tuhan dengan matematikanya manusia berlawanan 180 derajat. Kalau kita memberi secara manusia akan berkurang. Tetapi kata Alkitab, secara kacamata Alkitab, kalau kita memberi lebih berbahagia. Coba. Mana mungkin secara akal manusia berkurang berbahagia. Tapi kadang-kadang manusia tidak bisa memahami maksud Tuhan. Hidupku terus langkahku bersama di dalam bukti kebesaran. Teringat seorang anak kecil yang memberi makanan yang dikasih ibunya 5 roti dan 2 ikan. Diberi. Dimakan berapa orang? 5.000 orang. Setelah dimakan, sisa 12 pak. Jadi kalau kita buat secara matematika, 2 tambah 5,
Kurang 5.000 minus berapa? 49.000 berapa itu? 4.093.000. Ya seperti itu. Tapi Alkitab katakan ketika diberi dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Maka saya berdoa Bapak Ibu mulai awal tahun 2022 ini, muliakan Tuhan dengan tubuh jiwa rohmu, tapi muliakan juga Tuhan dengan harta. Percaya mujizat terjadi, amin. Percaya Tuhan akan lakukan ini. Kalau firman ini tidak benar, ini tidak akan ditulis dalam Alkitab. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Akan diisi penuh. Sampai kapan? Sampai bagaimana? Melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Kalau kita hubungkan juga dalam Maleakhi 10 ayat yang Maleakhi 3:10 dikatakan bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Alkitab katakan, maka aku akan menyingkirkan segala binatang pelahap dari semua pekerjaan usahamu dan semua apa yang kau miliki, melainkan Tuhan akan berkata melimpahkan, berlimpah-limpah, dan Tuhan mencukupi. Dan mari kita coba percaya ini, minta Roh Kudus untuk kita lakukan ini, dan Tuhan mau kita lakukan dengan setia. Dan saya percaya Tuhan senang dan gereja Tuhan akan bertumbuh dengan baik. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat yang kedua, bagaimana kita memuji memuliakan Tuhan, yaitu dengan cara Tuhan Maha Kuasa. Artinya kita imani Tuhan itu Maha Kuasa. Bagaimana mengimani Tuhan Maha Kuasa? Kita sadari Tuhan itu ada di sekeliling kita. Di saat kapanpun kita sadari Tuhan ada di sekeliling kita dan tidak akan meninggalkan kita. Dan tidak akan membiarkan kita. Dia ada. Saat kita susah, saat sedih, saat kita gembira, saat berkelimpahan. Tuhan katakan kepada Abraham seperti ini. Kita baca Kejadian 17 ayat 1-4. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Tuhan berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Dari pihakku, ini Tuhan berkata, berlaku kepada kita. Perjanjian, kau akan menjadi bapa bangsa, sejumlah besar bangsa. Artinya Tuhan akan menggenapi janji-janjinya kepada saudara. Di saat kapan? Di saat seperti Zakarias melakukan tugasnya. Di saat-saat seperti Abraham tetap beriman walaupun sudah lanjut usia. Akhir zaman ini sangat sulit ditemukan orang-orang yang seperti itu. Nah, saya berdoa saudaralah orang-orangnya, amin. Saudaralah orang-orang yang setia itu.
Untuk setia perlu perjuangan. Perlu juga planning, rencana. Setiap hari Minggu adalah hari Tuhan. Hari saya berjumpa dengan Tuhan. Saudara, hari depan, tahun-tahun depan, Alkitab sudah berkata, tidak akan lebih mudah dari hari-hari yang sudah. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, kita harus mempunyai iman dan punya pengetahuan dari pengalaman-pengalaman yang sudah. Jika Tuhan mengizinkan masalah, kesulitan, Tuhan beri kita cara dan kemampuan untuk melewatinya. Kita lihat bencana terus berjalan, ada kerusuhan, ada juga penyakit, ancaman penyakit dan lain sebagainya. Tapi yang Tuhan mau, hiduplah di dalam kekuasaan Tuhan, amin. Hiduplah di dalam anugerah Tuhan dan berusaha di dalam. Alkitab sudah berkata kepada Abraham, akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Apa arti Maha Kuasa? Semua Tuhan bisa buat. Artinya hidup tidak bercela seperti tadi. Perkataanmu jaga. Tindak lakumu jaga. Aku mau sesuai dengan, kita cocokkan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Karena kalau keinginan Tuhan menjadi keinginan kita, pasti yang terbaik, amin. Keinginan kita banyak, tapi kalau itu menurut Tuhan mencelakakan kita, Tuhan gak akan kasih. Tapi kalau Tuhan izinkan semua itu, berarti Tuhan punya maksud, ada rencana Tuhan, dan jalani dengan bersama dengan Tuhan. Pertama tadi, saudara-saudara, puji muliakan Tuhan dengan hidup dan hartamu. Kedua, saudara, imani Tuhan Maha Kuasa. Dan yang ketiga, rendah hati. Kenapa rendah hati? Jika saudara mempersembahkan tubuh, jiwa, rohmu dan hartamu semua untuk Tuhan, dan engkau mengalami kemahakuasaan Tuhan, Dia akan meninggikan saudara. Dia akan menggenapi doa-doa saudara, dan Tuhan menepati janji. Tetapi Tuhan minta tetap rendah hati, supaya Tuhan tetap mempromosikan saudara, supaya Tuhan tetap melakukan apa yang baik bagi saudara. Rendah hati. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi bagian kita rendah hati dan menyerahkan seluruh kalau ada kekhawatiran, kalau ada ketakutan, kalau ada ancaman, kalau ada bahaya. Dan saudara, 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12 itu, artinya rendah hati itu tidak otomatis. Berkat itu juga tidak otomatis. Ngalami perdamaian itu pun tidak otomatis. Ngalami mujizat pun tidak otomatis. Saudara lihat ketika Abraham memperoleh Ishak, dia harus berusaha, harus bertahan menunggu sampai berapa puluh tahun. Zakarias juga seperti itu. Ngalami perdamaian juga seperti itu. Mengubah pola pikir yang berkata negatif menjadi positif,
perlu perjuangan. Berdamai pun perlu perjuangan, melawan hati. 1 Petrus 3 katakan ayat 10, kita baca. Siapa yang mau mencintai hidup. Ayo coba kita baca, lihat ke depan semuanya ya. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau memelihara hari-hari baik. Termasuk perkataan yang baik. 1, 2, 3. Ia harus mencari perdamaian. Mencari loh. Dan apa? Berusaha mendapatkan. Berusaha. Sebab 1, 2, 3. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan pada minggu-minggu yang lalu saya katakan, orang yang sombong, orang yang pemfitnah, orang yang angkuh, itu dikatakan sama dengan musuh Tuhan atau penentang Tuhan. Tapi kalau di sini katakan dia, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang seperti itu dan digolongkan orang yang berbuat jahat. Bilang kepada dirimu, saya enggak mau digolongkan orang yang berbuat jahat. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, aku harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jadi tidak otomatis. Mengalah untuk menang, mengalah untuk berdamai, mengalah untuk kita bisa bersama-sama. Di atas semuanya itu, firmanlah perekatnya, firman Tuhanlah sumber kehidupan, firman Tuhanlah yang mengubah hidup kita, dan haus dan laparlah akan firman Tuhan. Maria bisa berkata seperti itu. Kita lihat Lukas pasal 1 ayat 35 bagian A-nya dikatakan. Lukas pasal 1 ayat 53a katakan. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Lapar firman Tuhan. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar firman Tuhan. Baca firman. Belajar firman. Kita berdoa. Kita rencanakan ada PA tahun ini untuk kita bisa belajar firman Tuhan, lebih dalam mengenal Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Saya berdoa kita nanti respon semuanya. Ya, saya akan berusaha untuk lakukan itu supaya Bapak Ibu jelas untuk Tuhan memberkati saudara, menolong saudara. Dan kemudian Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Saya berdoa pagi ini buat kita semuanya. Kita orang-orang yang mempunyai komitmen memuji Tuhan dan memuliakannya. Dan juga kita komitmen mau memberi pujian kepada orang-orang di sekitar kita. Walaupun belum seperti yang kita harapkan. Kita juga mau mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Dengan cara apa? Kita mau mengalah, merendahkan hati seperti yang Tuhan mau. Kita mau nyanyi satu pujian.
Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, atas anugerah-Mu yang besar. Ku renungkan firman-Mu dan belajar melakukan, tak pernah Kau ingkar janji. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada ketenangan, hanya daripadamu ada keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku, ku takkan goyah selamanya. Mari berdiri, kita nyanyi pujiannya. Ku bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, atas anugerah-Mu yang besar. Ku renungkan firman-Mu dan belajar melakukan, tak pernah Kau ingkar janji. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada ketenangan, hanya daripadamu, hanya daripadamu ada keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku, ku takkan goyah selamanya. Mari tahun 2022 ini biar hati kita dipenuhi dengan pujian dan syukur memuliakan Tuhan, seperti yang dialami Maria dan Elizabeth. Ketika Maria dan Elizabeth memuji dan memuliakan Tuhan, orang-orang menyebut dia adalah orang yang berbahagia. Biarlah setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, baik yang hadir di sini maupun yang ikut ibadah online, live streaming, saya berdoa orang-orang di sekitar saudara menyebut engkau adalah orang yang berbahagia, karena engkau mengucapkan dan mempraktekkan pujian yang memuliakan Tuhan di dalam perkataan dan perilakumu setiap hari. Disaksikan, diperlihatkan kepada orang-orang di sekitarmu. Saya berdoa, kita meminta kekuatan kemampuan dari Tuhan. Haleluya. Saudara, saya melihat orang-orang yang suka berkata negatif, akhirnya ia mengalami dan memperpendek umurnya, serta melakukan seperti yang ia katakan. Tetapi saya melihat orang-orang yang suka
memuji dan memuliakan Tuhan dan berkata, Tuhan menolong, Tuhan mengubah. Akhirnya Tuhan menyembuhkan orang yang sakit, mengubah orang yang mungkin tidak bisa normal seperti manusia biasa. Tapi perkataan yang terus-menerus diucapkan mengubah dan menjadi kenyataan. Kita doakan bangsa ini, bangsa yang diberkati Tuhan. Kita doakan tahun ini tahun pemulihan, tahun Tuhan mengubah bangsa kita menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang ditolong Tuhan, diperhitungkan oleh bangsa-bangsa di dunia. Kita berdoa juga keluarga-keluarga kita menjadi orang-orang yang diperhitungkan orang-orang di sekitar kita. Karena kita tetap berkata Tuhan baik, Tuhan menolong, orang-orang di sekitar kita baik, dan kita juga baik dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jika ada yang sakit di antara kita, yang hadir di tempat ini, maupun yang ikut ibadah live streaming, taruh tanganmu di tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa kepada saudara, Tuhan akan menolong dan menyembuhkan saudara. Dan mulai sekarang berhentilah berkata buruk dan negatif. Sekarang mulai berkata Tuhan baik, Tuhan menolong saya, Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan memulihkan saya, Tuhan menolong ekonomi saya, Tuhan memberkati keluargaku, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah lahir, besar, bangkit dan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mati bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Demi nama itu hamba berdoa, Tuhan sembuhkan semua orang-orang yang menaruh tangannya di tubuh yang sakit. Tuhan tumpangkan tanganmu, sembuhkan oleh bilur-bilurmu sekarang, jadi dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, sembuh. Haleluya. Kalau ada yang mau minta tolong untuk usahanya diberkati Tuhan, keluarganya dipulihkan, sekolahnya ditolong Tuhan, angkat kedua tangan saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai sekarang kami berkata baik kepada anak-anak kami, baik kepada suami, baik kepada istri, baik kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berhati baik, semua berhati baik. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Anak-anak kami semua baik melayani Tuhan. Keluarga-keluarga harmonis dan bahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus, turun damai sukacitamu. Dan kami semua berusaha untuk mendapatkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan beri kepintaran dan berhasil semua. Terima kasih Tuhan. Gerejamu diberkati Tuhan, jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Semuanya mempersembahkan tubuh, jiwa, rohnya, hartanya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman-Mu digenapi, tuntas sempurna. Tuhan tolong semua kami adalah orang-orang yang setia, sebab Tuhan mencari orang yang setia. Dan Tuhan memberkati kami pada saat yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima pagi ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan dan kita nyanyi satu pujian. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan. Mari kita memberi. Saya ajak saudara yang memberi, angkat persembahan saudara. Bapak, kami bawa persembahan ke rumah Tuhan. Ada yang mau persepuluhan, korban syukur,
persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Semua kami melakukan ini karena mengasihi Tuhan. Kalau ada yang ikut ibadah live streaming menabur di pekerjaan Tuhan, Engkau berkati. Dan semua kami melayani, melakukan tugas, memberi, menabur dengan sukacita. Karena Tuhan senang dengan semua pemberian kami. Di dalam nama Yesus kami memberi, haleluya, amin. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Oh, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopang. Mari berdiri kita semua. Tuhan itu bagi kita, bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Oh, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopang. Tuhan itu bagi kita. Kita nyanyi dengan sukacita. Bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Oh, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Puji dan sembah Dia. Haleluya. Mari suaramu terdengar. Nyanyikan pujian sembah Dia. Haleluya. Kami puji, kami sembah Tuhan. Kami tinggikan, kami masyurkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat. Kasih-Mu besar atas kami, janji-Mu ya dan amin. Lawat kami Tuhan. Terima ibadah kami pagi hari ini. Semua jemaat yang hadir maupun yang ikut ibadah live streaming.
Anugerah-Mu turun atas kami Tuhan. Dengar doa kami. Tuhan tolong yang tidak bisa hadir ibadah langsung, Tuhan memberkati. Kami akhiri ibadah kami pagi ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Dengan mengangkat tangan ke atas, Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan menjagai, melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan yang memberi engkau damai, sejahtera dan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau pertolongan, perlindungan setiap saat. Diberkati di rumah, diberkati di perjalanan, diberkati di mana engkau berada. Dan terimalah berkat ini dalam kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa di surga, dan persekutuan dengan Roh yang kudus, yang manis melindungi, menggenapi janjinya, menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita. Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk dulu.